Cerita berperang melawan kepalsuan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimba Kalimantan Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Soleh. Ia dikenal sebagai sosok jujur, teguh pendirian, dan berani bersuara, meski kadang harus berhadapan dengan banyak orang. Sebagai ketua PAC partai lokal, Soleh menjadi panutan para pemuda desa. Namun, Soleh bukan tipe yang haus kekuasaan. Ia bergabung dengan politik karena ingin memperjuangkan keadilan dan kehidupan yang lebih baik bagi warga desanya, bukan untuk kepentingan pribadi. Suatu hari, seorang calon legislatif dari provinsi datang ke desa mereka. Orang itu pandai berbicara dan mengaku ingin membawa perubahan besar. Ia menjanjikan jabatan baru, bantuan pertanian, serta program pendidikan gratis bagi anak-anak desa. Soleh awalnya skeptis. Namun, setelah beberapa kali bertemu dan berdiskusi, hatinya mulai luluh. Ia melihat semangat yang sama di mata sang calon, semangat membangun negeri. Tanpa diminta, Soleh menawarkan bantuan. Aku akan turun langsung membantu kapanya. Tapi hanya satu syaratku. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat, kata Soleh dengan sorot mata tajam. Sang calon tersenyum lebar. Kau punya kata-kata seperti pejuang. Aku butuh orang sepertimu. Demi komitmennya, Soleh rela melepaskan jabatan sebagai ketua PAC agar tak ada konflik kepentingan. Ia bahkan menjual motornya untuk membiayai logistik kampanye. Ia tidak sendiri. Dua sahabatnya, Amar, pemuda yang setia kawan, dan Amir, pemuda yang selalu punya pandangan ke depan, ikut turun tangan. Mereka menyusuri gang-gang desa, mendatangi warga satu persatu. Panas, hujan, atau jalan berlumpur tak menyurutkan semangat mereka. Mereka tak dibayar, hanya satu yang mengarahkan langkah mereka, harapan. Waktu berlalu, pemilu pun tiba. Dengan kerja keras mereka, sang calon menang mutlak di desa itu. Tangis haru pecah, warga percaya ini awal perubahan. Namun, minggu berganti bulan, dan bayangan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Soleh mencoba menghubungi sang calon dewan. Pesan tidak dibalas. Panggilan tak dijawab. Hingga akhirnya ia nekat datang langsung ke kantor perwakilan. Maaf, Bapak sedang tidak di tempat, kata seorang staf dingin. Lalu, kapan saya bisa bertemu? Tanya Soleh. Beliau sangat sibuk. Banyak agenda di luar kota. Soleh hanya tersenyum miris. Ia tahu arti sesungguhnya dari sibuk. Artinya, kau sudah tak dibutuhkan lagi. Hatinya hancur, tapi ia tak melampiaskan dendam. Ia hanya pulang ke desa dengan diam. Kepada Amar dan Amir, ia berkata, aku kira kita sedang membangun negeri. Nyatanya, kita hanya membangun panggung untuk para pembohong. Amir menepuk bahu. Kita memang kalah dalam permainan mereka, tapi belum tentu kalah dalam hidup. Beberapa bulan kemudian, Soleh mengambil keputusan besar. Ia berhenti dari semua urusan politik. Ia mengelola sebidang tanah kecil di pinggir desa dan mulai bertani. Mulanya hanya menanam sayur singkong. Ia membangun gubuk kecil di tengah ladang, tempatnya merenung dan menulis. Setiap pagi, ia mencangkul tanah dengan tangannya sendiri. Peluh mengalir, tapi hatinya tenang. Ia mulai menyadari sesuatu. Tanah tak pernah berbohong. Apa yang kau tanam, itu yang tumbuh, gumamnya. Tanah tak menjanjikan apapun, tapi selalu menepati apa yang diberi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik hutan, Amar dan Amir datang membawa teh hangat. Soleh, kau berubah, kata Amar sambil duduk di atas batang kayu. Soleh tertawa kecil. Dulu,
Aku pikir perubahan datang dari gedung tinggi, podium mewah, dan kertas suara. Ternyata perubahan sejati tumbuh dari bawah, dari tanah ini. Amir menatap ladang yang mulai menghijau. Mungkin dari ladang kecil ini akan tumbuh perlawanan baru. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketulusan. Soleh mengangguk. Ia tak peduli pada panggung politik yang palsu. Ia telah menemukan medan juangnya sendiri. Ladang yang jujur, sunyi, tanpa penuh harapan.